Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif dengan NIM 2024004036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau di sini saya akan membahas konsep statistik dan regresi linear sederhana berdasarkan analisis yang saya lakukan, yaitu hubungan antara frekuensi akses internet dan tingkat kegemaran membaca di Indonesia. Oke, lanjut. Kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakangnya adalah literasi adalah fondasi penting dalam pembangunan manusia. Itu yang kedua, ada akses internet meningkat di Indonesia. Yang ketiga, apakah akses internet ikut mendorong minat baca? Jadi minat baca merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan. Di era digital, akses internet semakin mudah. Tapi apakah kemudahan itu berdampak positif pada kegemaran membaca? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan data dari TGM tahun 2020 sampai dengan 2023. Yaitu tujuan analisis. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui hubungan antara akses internet dan minat baca, lalu menggunakan regresi linear sederhana, lalu untuk memberikan gambaran visual dan interpretasi berbasis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat apakah frekuensi akses internet memiliki pengaruh terhadap tingkat kegemaran membaca, serta menjelaskan temuan tersebut dengan model statistik sederhana. Oke, lanjut. Di sini ada dataset dan variabel. Datasetnya saya dapatkan dari Kaggle, dari website Kaggle. Datanya itu adalah data TGM tahun 2020 sampai dengan 2023. Lalu ada variabel X adalah frekuensi akses internet per minggu. Lalu ada variabel Y adalah tingkat kegemaran membaca. Oke, di sini ada statistik deskriptif sederhana atau statistik sederhana. Di sini ada rata-rata akses internet yaitu 4,82 dan rata-rata untuk minat baca ada di 59,4. Lalu untuk median akses internet ada di 4,40 dan median untuk minat baca ada di 60. Lalu untuk standar deviasi akses internet ada di 1,67 dan standar deviasi untuk minat baca ada di 7,63. Langkah awalnya adalah mengecek statistik deskriptif dari kedua variabel, itu variabel X dan variabel Y. Nilai rata-rata dan median menunjukkan distribusi cukup seimbang, dan standar deviasi memberikan gambaran penyebaran data dan data antar provinsi. Oke, lanjut. Ada model regresi linear. Dengan membangun model regresi, saya memperoleh persamaan seperti ini. Koefisien positif menunjukkan semakin sering akses internet digunakan, semakin tinggi pula minat baca. Nilai R-square sebesar 0,34 mengidentifikasikan bahwa sekitar 34% variasi minat baca dapat dijelaskan oleh akses internet. Bisa dilihat ini untuk interceptionnya, lalu ini untuk koefisiennya, dan ini untuk R-square-nya. Oke, lanjut. Di sini ada hasil data. Hasil data yang saya peroleh dari regresi linear akses internet versus minat baca di Indonesia. Dari grafik ini kita tahu dari grafik ini menampilkan titik dari data masing-masing provinsi. Data dari titik data dari masing-masing provinsi itu ditandai dengan ini dia, data observasi. Lalu untuk garis linear ini berwarna hitam ya. Garis
Garis regresi yang naik menunjukkan adanya pola positif pada data ini. Semakin tinggi frekuensi akses internet, kecenderungan minat baca juga semakin meningkat. Oke, lanjut. Di sini ada kesimpulan. Dari kesimpulannya ada yang pertama itu ada hubungan positif antara akses internet dan minat baca. Lalu ada hasil mendukung pentingnya literasi digital. Lalu yang ketiga ada bisa dikembangkan dengan variabel tambahan. Oke, dari analisis ini saya menyimpulkan bahwa akses internet dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca jika diarahkan dengan baik. Model ini juga membuka peluang analisis lebih lanjut dengan memasukkan faktor seperti pendidikan, usia, atau kualitas konten. Lanjut. Saya rasa cukup sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata saya yang tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.